Assalamualaikum sobat gogoleran yang budiman, bagaimana kabar Anda hari ini? Masih sering Anda nyolong wifi tetangga? Anda ini ya tidak modal sekali hidupnya. Kembali lagi bersama saya Bang Takur Movie yang kali ini akan menceritakan kepada Anda sebuah film bergenre aksi samurai, di mana film ini menyajikan aksi bela diri tingkat tinggi dan yang membuat saya bersemangat. Karena di film ini dibintangi abang saya waktu mancing di Walungan Cisaat, siapa lagi kalau bukan Iko Uwais. Tanpa berlama-lama untuk berbacot ria karena akan membuat Anda tremor, mari kita mulai aja alur ceritanya. Kisah berlatar di sebuah gelanggang pertarungan bebas di mana sedang terjadi pertandingan yang mana ini menjadi ajang untuk menunjukkan siapa yang paling kuat di antara mereka. Setelah pertarungan selesai, terlihat seorang bernama Kenta Takamura yang dari tadi mengawasi jalannya pertandingan menghampiri seorang petarung yang disebut Snake Eyes. Dia pun menceritakan maksud dirinya menemui Snake, yang mana dia ingin mengajak Snake untuk bergabung di kelompoknya. Awalnya, Snake menolak tawaran itu, tapi Kenta menawarkan kepada Snake untuk mencari pembunuh ayahnya, asalkan dia bergabung dan menjalankan sebuah misi. Tanpa sepatah kata pun, Snake terlihat diam dan inilah Snake Eyes. Pindah ke dermaga di mana Snake mulai bekerja seperti biasa. Terlihat dia diganggu oleh temannya yang bernama Tommy. Di dalam saat Snake bekerja di pemotongan ikan, yang mana itu adalah tempat untuk menyelundupkan senjata. Saat Snake sibuk bekerja, dia dihampiri oleh Tommy yang memintanya untuk menemui bos karena ada yang mau dibicarakan. Semua karyawan pun dikumpulkan, yang mana di dalam organisasi mereka ada penyusup dan mata-mata dari klien lain. Gak lama berselang datanglah Kenta, yang mana Kenta adalah seorang bos atau pemimpin di organisasi ini. Ternyata Tommy adalah penyusup dan mata-mata yang dimaksud itu. Kenta pun akhirnya menyuruh Snake untuk membunuh Tommy yang ditujukan untuk menguji kesetiaan Snake kepada kelompok ini. Snake tanpa segan mengambil dan menodongkan senjata ke kepala Tommy, meskipun ia tahu kalau Tommy adalah sahabatnya. Tapi tanpa disangka, Snake malah dengan sengaja menembak ke samping, yang mana membuat Kenta dan yang lain menyerang Snake dan Tommy. Snake dan Tommy akhirnya bersatu untuk melawan semua anak buah Kenta dan berhasil keluar. Di dermaga saat mereka akan kabur, Tommy melihat Kenta yang akan menaiki kapal. Tanpa pikir panjang, Tommy pun menyerang Kenta, yang mana membuat Snake berinisiatif membantunya. Tapi belum juga selesai, anak buah Kenta datang berhamburan yang membuat Snake dan Tommy mundur. Mereka bergegas menaiki mobil, yang mana mobil itu habis ditusuk samurai meskipun berhasil menjauh. Tak berselang lama, polisi datang dan mengamankan tempat itu, yang membuat mereka selamat. Pindah ke tempat di mana Snake yang terbaring akibat luka di perutnya bekas sabetan pedang samurai. Terlihat Tommy yang sudah agak rapi menemui Snake, yang mana itu berada di sebuah kapal jet pribadi. Tommy yang merasa hutang nyawa kepada Snake menawarkan dan mengajak Snake untuk ikut bersamanya. Di sini Tommy menceritakan kalau dulunya Kenta adalah saudaranya dan tumbuh bersama. Mereka berada di satu klan yang sama juga, sampai di mana klan hanya bisa dipimpin oleh satu orang. Tapi Kenta yang tak ingin kekuasaan itu jatuh ke tangan Tommy, akhirnya membuat rencana untuk membunuh Tommy. Sayangnya rencana itu terungkap, yang mana membuat Tommy harus menentukan pilihan. Tommy pun dengan berat hati mengusir Kenta, yang membuat Kenta dendam dengan klan itu. Sesampainya mereka di Jepang, yang mana Tommy disambut dan dijaga oleh bodyguard dan terlihat menuju ke sebuah kastil megah. Snake sampai heran dan menanyakan kepada Tommy kalau Tommy itu siapa. Mereka pun disambut oleh Akiko, seorang kepala keamanan kerajaan. Saat mereka menghadapi ketua klan, yang mana itu adalah seorang wanita tua dan itu adalah neneknya Tommy. Tommy menawarkan Snake untuk tinggal dan menetap di kastil itu, yang membuat Akiko menentang keputusannya. Tapi Tommy mencoba meyakinkan mereka dan akhirnya ketua klan pun menyetujui hal itu. Tapi Snake harus melewati 3 tantangan, yang mana jika dia gagal maka dia akan mati. Scene pindah ke tempat Snake menerima tantangan, di mana tantangan pertama dia diajarkan cara ninja bertarung. Akiko yang dari awal sudah curiga mulai mengawasi setiap detail Snake, yang mana Akiko tidak menemui apapun dari Snake dan mengira kalau Snake adalah bagian dari Yakuza. Tapi Tommy dengan sangat keras kepala menyangkal semua pendapat Akiko. Tibalah Snake yang akan menerima tantangan selanjutnya, di mana dia dihadapkan oleh seorang hardmaster, yang mana itu adalah abang saya Iko Uwais. Aduh, wedih keren abang saya ini. Di mana tantangan ini Snake harus meninggalkan ego, serang dengan terhormat, mementingkan sesama dan kejujuran yang akan menentukan pada keharmonisan.
Tak berlama-lama dimulailah tantangan itu di mana Snake harus bisa mengambil mangkuk air dari tangan Hardmaster tanpa menumpahkan sedikit pun air yang ada di mangkuk itu. Yang mana Snake hanya mempunyai 4 kali percobaan. Percobaan demi percobaan sudah dilakukan yang mana hasilnya tetap sama aja, kalah dan kalah lagi. Sampai di kesempatan terakhir Snake menyadari perkataan Tommy untuk meninggalkan ego, serang dengan terhormat, mementingkan sesama dan kejujuran yang akan menentukan keharmonisan. Akhirnya Snake mendatangi Hardmaster meminta bertukar mangkok dan Hardmaster pun dengan sukarela memberikan mangkoknya. Semudah itukah? Buset dah, tadi ngapain aja? Lanjut. Scene pindah setelah ujian itu di mana mereka duduk dan makan bersama. Terlihat Hardmaster masih tetap menatap curiga kepada Snake. Tapi ternyata Hardmaster mengalami rabun jauh yang mana terlihat seolah-olah tatapan dia sedang mengawasi seseorang. Beda halnya dengan Blendmaster, meskipun terlihat buta, tapi sebenarnya dia sangat tajam dalam penglihatan. Selain itu juga Blendmaster sangat tajam dalam pendengaran. Di lain tempat, Snake meminta izin menggunakan motor milik Tommy untuk pergi keluar. Terlihat Snake mendatangi sebuah tempat pemandian air panas yang mana itu adalah tempat Yakuza. Di dalamnya sudah ada Kenta yang menunggu Snake dan menghampirinya. Di sini kita lihat ternyata Snake telah bersengkokol dengan Kenta dan menjalankan misi untuk masuk dan mendekati Tommy. Bahkan aksi dia yang menyelamatkan Tommy di dermaga itu adalah salah satu rekayasa Kenta dan Snake agar Snake bisa masuk ke lingkungan Tommy. Snake pun mulai curiga dengan Kenta di mana dia berniat untuk keluar dan tidak mau ikut campur dalam urusan mereka. Tapi Kenta mempunyai petunjuk tentang pembunuh ayah Snake yang mana membuat Snake gak bisa berhenti begitu saja dari misi ini. Kenta pun menjelaskan untuk misi selanjutnya di mana terdapat artefak berharga yaitu permata mentari yang mana itu adalah simbol klan Arashikage. Kenta pun meminta Snake untuk mencuri permata itu dan Kenta akan memberitahu siapa pembunuh ayahnya Snake. Pindah ke taman di mana Snake sedang mengawasi sekitar kastil. Dia pun dikagetkan dengan kehadiran Tommy yang sama-sama sedang berada di taman itu. Pucuk dicinta ulam pun tiba saat di mana Snake mempunyai rencana untuk mencuri permata mentari dan Tommy pun sekonyong-konyong menceritakan permata itu, di mana batu permata itu mempunyai kekuatan yang bisa menghancurkan apa saja dan siapa saja yang dikehendaki pemegangnya. Makanya klan Arashikage sangat menjaga dan melindungi batu permata itu agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Tommy pun memberikan sebuah samurai The Morning Light sebagai hadiah dan juga Snake telah berhasil di tantangan pertama melawan Hardmaster. Snake pun mencoba menggali lebih dalam informasi tentang permata itu yang ternyata hanya Tommy, neneknya atau pemimpin klan dan para master yang bisa masuk dan membuka tempat batu permata itu, di mana tempat itu hanya bisa dibuka dengan DNA darah mereka. Scene pindah di hutan tempat batu permata itu disimpan, yang mana Snake mencoba mengintai tempat itu, tapi saat sedang mengintai Snake pun dikagetkan dengan Akiko yang berada di belakang dia. Akiko menanyakan tentang samurai yang dibawa Snake yang mana senjata itu adalah senjata kehormatan, dan Akiko beranggapan kalau Snake tidak pantas menerima dan menggunakannya. Akiko pun mencoba menguji Snake dalam bertarung sembari menanyakan tentang kedatangan Snake ke klan ini, di mana Akiko merasa kalau Snake mempunyai rencana jahat. Saat mereka sedang bertarung, Akiko menerima sebuah panggilan dari Tommy yang mana Tommy mendapatkan informasi kalau Kenta mempunyai cara baru untuk menyelundupkan senjata ke Jepang, di mana Kenta akan melakukan pengiriman malam ini di wilayah Shinjuku. Tommy pun berencana untuk mencegah hal itu, di mana dia menginginkan kalau Kenta mati di tangannya. Pindah ke tempat di mana Kenta menyelundupkan senjata itu yang mana itu berada di gang sempit. Mereka pun mulai menyusun rencana di mana Akiko dan Snake mencoba melawan anak buahnya Kenta, sedangkan Tommy akan berhadapan langsung dengan Kenta. Mereka pun mulai melancarkan aksinya sesuai rencana, tapi di sini terlihat Snake yang terlibat dengan anak buah Kenta mencoba menyembunyikan jati dirinya, di mana dia berpura-pura mengalahkan anak buah Kenta di dalam. Kenta yang dari tadi mengawasi Tommy dan Akiko, di mana Tommy langsung menghampiri Kenta dan bertarung di atas gedung. Di sini terlihat keberpihakan Snake terhadap Kenta, di mana dia dengan sengaja mengalihkan pertarungan itu dengan memotong tali penahan sebuah tower yang membuat Kenta kabur. Di dalam mereka mencoba menyelidiki tentang senjata itu, di mana itu ada kaitannya dengan kelompok pemberontak Cobra. Akiko pun menceritakan kalau ini adalah pertanda di mana Kenta akan memerangi klan mereka. Akhirnya Akiko menghubungi Scarlet atau agen Hera, seorang agen Jo atau agen rahasia yang bersitegang dengan kelompok Cobra.
Scene pindah ke sebuah bandara di mana Hera yang baru saja tiba dan terlihat diikuti sekelompok orang. Saat berada di sebuah ruangan, Tommy menceritakan kalau Kenta bergabung dengan kelompok Cobra dan Hera pun di geng bang yang mana itu tidak ada apa-apanya bagi seorang agen Joe. Sedikit catatan ya, kalau Cobra ini adalah sebuah organisasi sindikat kriminal, produsen senjata api, kelompok paramiliter dan yang berpusat pada satu komando yang mana mereka bertujuan melakukan revolusi global tapi dengan cara kekerasan, pemerasan dan membuat ketakutan bagi warga. Lanjut, ternyata Hera pun tiba di Jepang yang sedang mengawasi seorang yang bernama Anna de Cobray atau Baroness. Hal ini bukan hanya kebetulan saja, tapi bisa jadi Baroness yang dikaitkan dengan Kenta, dan jika itu benar, maka ancaman Kenta sangat besar terhadap klan ini. Scene pindah ke Snake yang sedang ngahuleung ngadaweng dan menganggap kalau dirinya sudah terlalu jauh terlibat dalam masalah ini. Snake pun memutuskan untuk pergi menemui Kenta, yang ternyata hal itu membuat Akiko curiga dan memutuskan membuntuti Snake. Snake yang menyadari kalau dia diikuti, dia pun mencoba mengelabui Akiko dengan bersembunyi di sebuah gang sempit yang mana membuat Akiko kehilangan jejak. Ternyata Snake mendatangi markas Cobra yang mana di sana sudah ada Kenta, dan yang lebih mengkagetkannya, ternyata benar Kenta dan Baroness telah bergabung di mana mereka mempunyai tujuan masing-masing dalam misi ini. Snake pun mencoba mengingatkan Kenta kalau Snake bergabung bukan untuk menjadi teroris, tapi dasar sifatnya licik. Baroness pun menunjukkan video orang yang membunuh ayahnya Snake yang sudah Baroness amankan. Hal ini berarti selangkah lagi Snake akan menemui pembunuh ayahnya. Snake pun mulai bimbang karena jika dia berhenti maka dia tidak akan menemui si pembunuh ayahnya itu, yang mana dendam amarah dia yang selama ini terpendam tidak akan pernah terluapkan. Di mana Snake hanya diberikan waktu 3 hari untuk membawa permata itu sebelum pembunuh ayahnya dilepaskan lagi. Hal ini membuat Snake mau gak mau harus segera mencuri batu permata itu. Pindah ke tempat di mana tantangan kedua untuk Snake akan dimulai, yang mana hanya dia sendiri saja yang mengikuti tantangan ini. Tantangan ini pun bertujuan untuk menghindari luka di mana Snake harus mempelajari cara melukai dirinya sendiri. Blade Master pun meminta Snake untuk mengikuti cahaya kecil yang akan menuntun Snake ke masa paling menyakitkan dalam hidupnya, yaitu saat dia harus melihat ayahnya dibunuh dan rumahnya dibakar, yang mana luka itu sampai saat ini masih tersimpan. Di sini terlihat dengan jelas saat kejadian itu di mana Snake mencoba akan menyerang pembunuh ayahnya, tapi sayang Snake tetap saja tak mampu melawannya. Snake pun melihat ayahnya masuk ke dalam sebuah kastil, tapi dengan trik magic ala Patarno, Snake pun kembali ke masa sekarang yang mana tujuan tantangan ini adalah agar Snake bisa mengontrol dirinya meskipun itu semakin menyakiti Snake. Dia harus bisa melepaskan beban itu. Dan ini berguna untuk tantangan selanjutnya. Scene pindah ke kastil di mana Snake yang sedang ngelamun melempar gundu yang dulu dipakai pembunuh ayahnya untuk menentukan nasib ayahnya sebelum dibunuh. Snake pun menyadari ada kejanggalan pada gundu itu, di mana setiap Snake melempar gundu itu maka hasilnya akan sama. Di malam itu juga Snake pun mulai menyusup ke ruangan, tapi hal itu disadari oleh Akiko yang beranggapan kalau penyusupnya itu adalah Snake. Akiko pun dengan cepat menuju kastil dan mengecek setiap sudut ruangan tempat tinggal Snake, yang mana Akiko tidak menemukan Snake di sana. Tapi tanpa disangka, Snake keluar dari sebuah kamar dan sudah menggunakan piyama, di mana Snake telah lebih dulu sampai sebelum Akiko menyadari kalau Snake lah penyusup itu. Di scene ini Akiko sempat bersih tegang dengan Snake, di mana dia berkewajiban untuk menjaga kastil ini. Begitupun dengan Snake yang mulai menceritakan tentang masa lalunya, di mana semakin dia menceritakan tentang ayahnya maka semakin gak ada bukti yang mengarah kepada ayahnya, karena identitas dan dokumennya semuanya palsu, bahkan nama Snake pun palsu. Hal ini yang membuat Akiko tidak bisa mendeteksi Snake pada saat awal masuk ke kastil ini. Snake pun menanyakan kepada Akiko jika dia berhasil dalam tantangan ketiga, apakah dia akan benar-benar bergabung dengan klan Arashikage. Karena jika dia bergabung atau diterima, hal ini bisa menjadi pertanda baik untuk memuluskan rencana dia. Pindah ke scene di mana tantangan ketiga akan dimulai, yang mana Blade Master mengetahui kalau pikiran dan hati Snake sedang berkecamuk dan tidak menentu. Karena jika tantangan ketiga ini gagal maka Snake dipastikan akan modiar.
Hal ini bisa membuat dia tidak bisa menemukan pembunuh ayahnya. Blendmaster pun mau coba menanyakan kepada Snake akan keputusannya itu, karena kalau dia sudah mengikuti tantangan ketiga, itu artinya tidak ada jalan bagi Snake untuk kembali. Dan jika berhasil, Snake akan diterima di klan ini dan berhak menerima semua pengetahuan dan detail tentang klan ini. Tapi dengan catatan Snake harus setia kepada klan ini. Snake pun akhirnya masuk ke dalam sebuah sumur atau lubang, di mana jika dia sudah sampai, dia harus menekan tombol yang ada di tengah-tengah lubang itu. Tak berselang lama terbukalah gerbang di setiap penjuru, yang mana dari setiap gerbang itu keluar ular besar dan akan mendeteksi kesucian hati Snake, di mana jika Snake mempunyai niat jahat, maka ular itu akan memangsa Snake. Ya elah, tamat udah ini mah. Hati Snake udah gak bersih, mampus ini mah udah. Snake pun terlihat mulai gemetar menghadapi ular-ular ini, di mana dia kewalahan dan kalah sampai akhirnya Akiko menyelamatkan dia dan Snake pun berhasil keluar. Di kastil mereka bertiga menghadap ketua klan, yang mana ketua klan sangat marah kepada Tommy dan Akiko dan meminta mereka agar dihukum. Tapi dengan cepat Snake menyangkal kalau semua itu adalah kesalahan dia. Snake pun mulai menceritakan tentang keresahan yang ada di hatinya, di mana hati Snake tidak murni karena dia mencari pembunuh ayahnya untuk balas dendam. Dia mendedikasikan hidupnya untuk mencari dan akan membunuh pelaku itu. Blendmaster yang mendengar ucapan Snake membenarkan pernyataan itu, dan hal ini membuat ketua klan mempercayai Snake, tapi tidak lagi berada di klan Arashikage. Setelah kejadian itu, Snake bergegas menuju kamarnya, mengambil samurai yang diberikan Tommy dan berniat mengembalikannya. Sebagai permintaan maaf, Snake pun mengiris tangannya menggunakan samurai, diikuti oleh Tommy yang melakukan hal yang sama. Snake membersihkan darah Tommy yang ada di samurai itu dengan sebuah kain dan menyerahkan samurainya, tetapi Tommy menyuruh Snake untuk menyimpannya saja. Tak berserang lama, Snake yang akan pergi meninggalkan kastil itu terlihat berhenti, dan ternyata ini bagian dari rencana Snake, di mana dia menyusup ke dalam kastil dan merusak sistem pertahanan kastil yang membuat semua penjaga segera berdatangan. Hal ini membuat tempat penyimpanan permata mentari jadi kosong tanpa penjagaan. Tommy terlihat menghampiri tempat penyimpanan permata itu untuk memastikan kalau permatanya aman. Ternyata di luar Snake mengintai Tommy dan melihat cara membuka tempat itu. Dirasa cukup aman, Tommy dan Akiko pun pergi dari tempat itu. Tapi saat mereka telah pergi jauh, Snake dengan cepat masuk ke dalam dan membuka penyimpanan itu. Di sini kita lihat tujuan Snake mengalap darah Tony yang ada di samurai hanya mengambil sampel DNA Tony, yang mana akan menggunakan untuk membuka tempat penyimpanan batu permata mentari. Snake pun berhasil mengambil batu permata itu, tapi sayangnya aksi ini diketahui Akiko dan mereka pun terlibat pertarungan. Snake pun berhasil kabur membawa permata itu. Di scene lain, Tommy yang tersulut emosi berjanji untuk mengembalikan permata itu dan membawa kepala Snake. Mereka pun berangkat menyusul Snake yang telah kabur. Snake pun terlihat mendatangi Kenta dan menyerahkan batu permata itu, di mana Kenta mencoba keaslian batu itu, yang mana hanya dengan sekali percobaan membuat anak buahnya hancur lebur. Dirasa cukup puas, Kenta pun memberikan pembunuh ayahnya Snake sesuai perjanjian. Snake pun mendatangi pembunuh ayahnya dan mulai menginterogasinya, di mana dia sadar dan menceritakan kalau dia adalah bagian dari Cobra sebelum Cobra mengkhianatinya. Mendengar pernyataan itu, Snake pun dengan cepat menyusul Kenta untuk menghentikannya. Tommy dan Akiko berhasil menemukan dan mengikuti Snake. Tanpa disangka mereka pun dibuntuti oleh anggota Cobra. Snake yang sudah tahu kebenaran di balik pembunuh ayahnya mulai sadar dan berbalik memburu Kenta, di mana dia melawan anak buah Kenta yang akan menuju kastil. Pindah ke kastil di mana Kenta sudah sampai dan mulai merusak kastil dengan batu permata mentari itu. Terlihat pertempuran para samurai dan anak buah Kenta pun tak terhindarkan, sampai di mana aksi babang tampan kita Iko Uwais yang meladani perlawanan anak buah Kenta tanpa senjata. Keren ya. Agen Hera pun bergabung dengan klan dan mencoba menghadang Baroness dan pasukannya. Scene pindah ke Snake yang sedang menghadapi anak buah Kenta, yang mana Akiko menyadari kalau Snake memang berada di pihak mereka. Akiko pun dengan cepat membantu Snake, tapi Tommy yang terlanjur membenci Snake malah dengan sengaja melawan Snake. Snake mencoba menyadarkan Tommy untuk menghentikan Kenta yang sudah memiliki batu permata itu. Akhirnya Tommy pun setuju dan segera menuju ke kastil. Di kastil terlihat ketua klan yang sudah tertangkap oleh Kenta dan terlihat tak berdaya. Saat itu juga Baroness minta permata itu, di mana dalam perjanjian itu Baroness akan membantu Kenta untuk menghancurkan klan, dan sebagai imbalannya batu permata itu akan jadi milik Baroness atau kelompok Cobra. Tapi sayang Kenta berkhianat dan menyerang Baroness yang membuat Baroness marah. Akhirnya agen Hera yang tertangkap pun mengajak Baroness bersekutu, sampai di mana anak buah Kenta berhasil dihabisi.
Di luar kastil, Tommy yang sudah sampai dihadang anak buah Kenta yang mana itu bukan masalah sama sekali buat Tommy. Tak berselang lama datanglah para master yang mana mereka bergabung untuk menghabisi anak buah Kenta yang lain. Pindah ke dalam kastil di mana Snake dan Akiko yang baru sampai dikagetkan dengan ketua klan yang berhasil membunuh anak buah Kenta yang ada di dalam. Mereka pun bergabung untuk membunuh pasukan Kenta yang lain di mana terjadi pertarungan dan tebasan suara pedang yang terdengar berirama senada dengan suara dentuman drum penyemangat saat nonton bola di stadion. Alah, ngomong apaan sih gua? Lanjut, di dalam kastil, ketua klan mempersiapkan rencana dengan mengumpulkan kembang api bekas sisa tahun baru kemarin untuk menghadapi Kenta yang sudah menunggu. Dengan cepat Hera dan Baroness menebaki mereka yang membuat anak buah Kenta tumbang semua, tapi tidak dengan Kenta yang seperti menggunakan armor level 4, di mana peluru itu tak sedikit pun melukai Kenta. Ini disebabkan dari batu permata mentari yang dipegang Kenta. Batu itu bisa membuat pemegangnya menjadi kuat dan kebal terhadap senjata. Ketua klan pun mengeluarkan bola peledak di mana itu semacam ninjutsu untuk menghilang. Di balik kabut ledakan itu mereka bersembunyi untuk menyusun strategi. Kenta yang keheranan dengan hati-hati menghampiri bekas ledakan itu, tapi dari balik dinding Tommy langsung menyerang. Disusul dengan ketua klan yang mencoba menutupi pandangan Kenta. Saat pandangan Kenta teralihkan, dengan cepat Headmaster menarik gerobak berisi petasan yang mana membuat Kenta dengan refleks menghancurkan gerobak itu. Terjadilah ledakan di mana Kenta terpental dan terpisah dari batu itu. Kenta dan Tommy yang menyadari kalau batu itu terlepas dengan cepat mengambil batu itu, tapi digagalkan oleh Snake dan akhirnya Tommy lah yang mendapatkan batu itu. Kenta pun terpojok karena sudah tak mempunyai kekuatan lagi. Tommy yang tersulut emosi malah menggunakan batu permata itu untuk menghancurkan Kenta. Ketua klan yang melihat kecerobohan Tommy minta batu permata itu dan Tommy pun menyerahkan dengan sangat terpaksa. Akiko yang melihat ke tempat Kenta terkejut setelah tahu kalau Kenta berhasil kabur dari sana, dan dia pun menyadari kalau Snake pun tidak ada. Ternyata Snake mengejar Kenta sampai ke hutan tempat Snake mendapatkan tantangan terakhirnya. Mereka pun terlibat pertarungan di mana Snake sempat terpojok. Tapi Snake mempunyai rencana untuk mengikat kaki Kenta dan menyeretnya ke dalam lubang tempat ular raksasa itu berada. Kenta pun sempat berusaha untuk berpegang dan mencoba keluar, tapi karena beban yang terlalu berat, akhirnya mereka jatuh ke dalam lubang yang sama. Di dalam, Snake berhasil membuka gerbang ular itu yang membuat ular itu keluar menghampiri Kenta yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran itu. Kenta terkejut dengan serangan ular itu dengan refleks menghembuskan pedangnya yang membuat kepala ular itu terpotong. Tak berhenti sampai di situ, ular yang lain menyergap Kenta dan menelannya bulat-bulat. Snake yang masih terikat dengan kaki Kenta terbawa dan tertarik ke dalam mulut salah satu ular itu. Snake pun berusaha sekuat tenaga melepaskan ikatan itu, tapi sayang karena sudah terkunci mati, Snake pun pasrah. Salah satu ular itu menghampiri Snake dan mencoba menguji hati Snake. Karena hati Snake yang sudah terbebas dari beban dan bisa dibilang Snake sudah murni, ular itu pun memotong rantai yang mengikat Snake dan ular itu pun pergi meninggalkan Snake. Scene pindah ke dalam kastil di mana mereka dikumpulkan untuk menerima hukuman atas kesalahan mereka, di mana ketua klan memutuskan kalau kedepannya sudah tidak ada lagi penerus klan Arashikage, yang mana itu artinya Tommy pun gak bakalan menjadi pemimpin klan itu. Hal ini disebabkan karena kecerobohan Tommy yang menggunakan batu permata itu saat sedang emosi. Jika Tommy memimpin klan ini, ketua klan takut Tommy akan menggunakan dengan sewenang-wenang. Tommy pun beralasan kalau dia terpaksa menggunakan batu permata itu untuk melindungi orang-orang dan klannya. Tapi ketua klan yang tidak bisa terima alasan apapun karena mereka memang sudah disumpah untuk tidak menggunakan batu itu dan mereka hanya menjaganya saja. Tommy yang tak terima dengan keputusan itu meluapkan kekesalannya dan menyalahkan Snake atas semua kejadian ini. Tommy berjanji di lain waktu dia akan menghancurkan Snake seperti Snake menghancurkan dirinya sekarang. Tommy pun pergi dengan kecewa dan memutuskan keluar dari klan, bahkan dia mengatakan kalau dia sudah bebas dan tidak melayani siapapun. Snake yang merasa bersalah berinisiatif mengejar Tommy dan akan membujuknya untuk kembali. Akiko menghampiri Snake memberikan sebuah baju jirah yang akan digunakan Snake. Saat Snake akan menerima baju itu, tiba-tiba agen Hera atau Scarlet datang menemui mereka dan memberikan dokumen tentang ayahnya Snake, yang ternyata ayahnya Snake adalah agen Joe juga. Makanya Snake tidak mempunyai dokumen atau nihil karena ayah Snake menyembunyikan dokumen itu untuk melindungi Snake. Scarlet pun menceritakan saat ayahnya Snake sedang melaksanakan misi menyusup ke kelompok Cobra, sayangnya penyamarannya terbongkar yang membuat dia diburu dan dibunuh. Agen Hera pun menawarkan kepada Snake untuk bergabung dengan kelompok Joe
guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan ayahnya. Tapi sebelum Snake bergabung, dia harus menemukan Tommy terlebih dahulu dan membujuknya pulang. Di tempat lain, terlihat Tommy yang sedang berada di sebuah pesawat didatangi Baroness yang mengajak bekerja sama untuk membalaskan dendam kepada Snake. Di scene ini juga Tommy pun mengganti namanya menjadi Storm Shadow dan film pun berakhir. Tamat. Menurut saya film ini sangat bagus ya, dari alur cerita dan karakter pemainnya juga. Ada beberapa perbedaan alur film Snake Eyes sebelumnya, di mana film sebelumnya konflik dimulai saat Storm Shadow atau Samurai Putih dipitnah membunuh gurunya yang membuat dia diusir dari perguruan, dan dia pun menuntut balas kepada Snake Eyes yang diperankan oleh anak bukan dari keturunan Jepang, yang mana itu membuat Storm Shadow merasa kecewa. Secara keseluruhan tidak berbeda jauh ceritanya, hanya ada beberapa part aja yang dirubah, tapi itu tetap tidak mengurangi alur cerita yang telah ada. Pesan yang bisa kita ambil adalah meskipun kita telah melakukan kesalahan besar, tetaplah berusaha untuk merubah menjadi lebih baik. Karena bukan hanya yang lalu yang akan kita kenang, tapi bagaimana kedepannya setelah kejadian itu yang akan kita jalani. Tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk hidup kalian lebih baik. Saya Bang Takumuti dan segenap kerabat kerja yang lagi main Mobile Legends mengucapkan hatur nuhun. Sampai berjumpa di film lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.